Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok yang berjudulkan Model Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian. Di sini kami beranggotakan Nabila Salwa Azmah dengan NPM 18754024 dan saya sendiri Ratasari Dewi dengan NPM 18754030 dan Iwayan Rian Anggara dengan NPM 18754010. Baik, yang pertama di sini ada definisi dari pembiayaan. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Sedangkan pembiayaan secara luas berarti pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan secara sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamaikan berupa, di sini ada 4 poin. Poin pertama, transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah atau musyawarah. Poin kedua, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah. Poin ketiga, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabah, salam, dan istita. Poin keempat, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang kad dan transaksi sewa menyewa. Selanjutnya ada fungsi pembiayaan. Di sini ada 3 poin. Poin pertama, memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur. Poin kedua, membantu kaum duafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional. Poin ketiga, membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan. Selanjutnya ada pembiayaan murabahah. Sebagaimana diatur dalam pasal 6 huruf Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bahwa salah satu produk perbankan berdasarkan prinsip syariah adalah perjanjian murabahah. Murabahah menurut Sultan Remi adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Menurut istilah fikih, dalam Kamus Istilah Fikih dijelaskan bahwa murabahah adalah bentuk jual beli barang dengan tambahan harga atas harga pembelian yang pertama secara jujur. Murabahah adalah salah satu bentuk jual beli yang dibenarkan oleh syariat Islam dan merupakan implementasi dari muamalat tijariyah, interaksi bisnis. Baik, selanjutnya saya Nabila Salwa Azmah ingin melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh Ratnasari Dewi. Proporsi penyaluran kredit dan prosedur penyaluran kredit. Kemitraan agribisnis syariah terpadu merupakan solusi untuk mengatasi kendala permodalan pada usaha pertanian. KAST adalah suatu program kemitraan yang melibatkan usaha besar, usaha kecil dengan melibatkan bank syariah sebagai pemberi dana dalam suatu ikatan kerjasama yang dituangkan dalam nota kesepakatan. Pengembalian pokok pembiayaan dapat lebih cepat dengan penerapan konsep bagi hasil. Jenis akad jual beli saham dapat dilakukan terhadap jenis pembiayaan pada sektor pertanian apabila barang masih memerlukan proses pengolahan dan berjangka waktu pendek, yaitu tidak lebih dari 6 bulan. Pihak perbankan syariah dapat melakukan pesanan untuk barang pertanian yang memiliki jangka waktu menghasilkan kurang lebih dari 6 bulan dengan memberikan pelunasan pembelian komoditi yang telah disepakati.
Selanjutnya kita masuk ke permasalahan pada model pembiayaan syariah sektor pertanian. Ada beberapa masalah yang terjadi, yaitu pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada usaha pertanian masih lebih sedikit dibandingkan dengan usaha lain. Beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan ini adalah karakter dari petani yang memiliki pola hidup yang cenderung konsumtif sehingga mudah tertipu dengan pihak-pihak seperti tengkulak yang akhirnya mengakibatkan petani hidup dalam kemiskinan. Yang kedua, petani mengelola usaha taninya dengan cara yang tidak profesional, dikarenakan kurangnya kemampuan petani untuk menata usahanya dengan baik, juga kurangnya perhatian pemerintah terhadap usaha pertanian yang merupakan dasar dari segala jenis usaha lainnya termasuk dalam hal kepastian harga. Yang ketiga, petani sulit untuk mendapatkan legalitas usahanya sendiri sehingga tidak mendapat kepercayaan dari perbankan syariah untuk memberikan pembiayaan syariah. Yang keempat, kurangnya pengetahuan petani terhadap perbankan syariah dikarenakan lokasi perbankan syariah yang cenderung jauh dari usaha pertanian. Sedikitnya pengenalan yang dilaksanakan perbankan syariah terhadap usaha pertanian dan sifat petani yang cenderung sulit menerima perubahan. Untuk permasalahan dalam akad sektor pertanian, ada 3, yaitu apabila petani mengalami gagal panen, maka kuantitas dan kualitas barang tidak akan sesuai dengan apa yang telah disepakati sejak awal. Yang kedua, kurangnya sosialisasi akad syariah. Ketidaktahuan masyarakat tentang sistem bagi hasil yang ditawarkan oleh perbankan syariah ini diakibatkan masih kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Dan yang ketiga, permasalahan operasionalisasi yang mungkin dihadapi dalam pembiayaan saham adalah sulit memberi pemahaman calon nasabah tentang pembiayaan saham serta mengawasi petani agar supaya tetap menjaga kualitas dan kuantitas hasil panennya. Adapun solusi pada model pembiayaan syariah di sektor pertanian, ada beberapa hal. Yang pertama adalah solusi atas rendahnya pembiayaan syariah di sektor pertanian. Secara spesifik, pembiayaan syariah bebas bunga, prinsip bagi hasil dan risiko perhitungan bagi hasil dilakukan setelah periode transaksi berakhir. Yang kedua, optimalisasi peran LKMS. Diperlukan kajian komprehensif terkait pengembangan LKMS terutama BMT agar produk dan jasa keuangan syariah bisa dinikmati oleh masyarakat secara luas, termasuk para petani. Hal ini dikarenakan tugas BMT lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang bersifat non-profit. BMT juga menerima titipan dana zakat, infak, dan sodaqoh, serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan pengolahannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, membentuk bank pertanian syariah. Dengan mendirikan bank pertanian, maka akad salam dapat diterapkan guna menjadi salah satu model pembiayaan untuk pertanian. Artinya, bank pertanian tidak langsung berdiri sebagai wujud bank yang dalam aspek hukumnya pun harus tunduk dan memenuhi syarat-syarat hukum perbankan. Strategi ini pula yang menjadi prioritas berdasarkan pada data gabungan antara pakar dan praktisi untuk alternatif menghindari pinjaman permodalan berbasis bunga. Yang keempat, memberikan reward dan punishment prioritas. Insentif dapat diberikan tergantung kebijakan dari lembaga yang bersangkutan. Insentif diberikan kepada nasabah yang melakukan angsuran tepat waktu selama jangka waktu pembiayaan akan diberikan insentif. Sedangkan punishment diberikan kepada nasabah jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Untuk rendahnya pembiayaan bukan saja dikarenakan kurangnya kemampuan sektor ini untuk mengembalikan pembiayaan, tetapi lebih disebabkan oleh keberpihakan yang sangat rendah pada sektor ini dan aturan main kredit yang sangat kaku, terutama bagi petani pelaku agribisnis. Peluang pembiayaan syariah sektor pertanian dapat terlihat dari besarnya permintaan produk pertanian sebagai makanan pokok di Indonesia sehingga dimanfaatkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan produksi pertanian. Namun, tantangan pembiayaan syariah di sektor pertanian adalah kualitas SDM, pengelolaan pembiayaan dan sektor petani yang masih relatif banyak risiko. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.